Konfirmasi screen-nya sekarang sudah beda belum? Kelihatan, Pak. Oke. Ini screen-nya Kementerian ATR ya, benar ya? Atau masih yang tadi? ATR atau masih yang tadi? Supaya nanti nggak salah share saya. Sudah ATR nih, Pak. Oke, sudah ATR ya. Sudah ATR ya. Oke. Nah, ini kemarin yang dilakukan di Bandung tanggal 21 sampai 23 Oktober. Nah, di sini ada yang perlu kita cermati, kita sebagai lulusan SMK itu ternyata kita sudah bisa, nah di sini ya, kita bisa melihat di sini kerangka kualifikasi. Nah, ini ada dari jenjang 2, 3, 4, 6, 7. Nah, kemudian di mana SMK Geomatika? Nah, ternyata SMK Geomatika itu sudah bisa mendaftar sebagai surveyor kadastral berlisensi, dari surveyor berlisensi pada level kedua sebagai asisten surveyor kadastral pratama, di mana kualifikasinya di sini adalah lulusan SMK Geomatika. Kemudian dari lulusan SMK atau SMK non Geomatika dengan sertifikat pelatihan jenjang 2 atau pengalaman di bidang kadastral minimal setahun. Nah, selain itu juga bisa dari BLK bidang geomatika. Nah, namun di sini untuk opsi lulusan non geomatika dan juga BLK, maka dia harus memiliki surat keterangan dari kepala kantor pertanahan dulu. Kan repot ya. Orang biasa masuk ke BPN itu susahnya minta ampun. Terus saya minta ampun, nggak bisa sembarangan orang bisa masuk BPN, tahu-tahu minta surat keterangan kalau nggak punya orang dalam tuh nggak bisa ya. Tapi Anda semua yang dari lulusan geomatika itu sudah punya privilege, tanpa melampirkan surat keterangan dari kepala kantor, Anda sudah bisa mendaftar sebagai asisten surveyor kadastral pratama. Tentunya proses ini Anda harus melalui ujian dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu pengantar dari saya sedikit supaya Anda nanti tidak bingung apa yang disampaikan oleh Pak Herman ya. Gitu. Oke. Ya sudah jam 8, sekarang kita akan mulai materi. Mungkin nanti bisa dimulai oleh MC ya. Oleh MC untuk bisa memulai acara pagi hari ini. Dari saya cukup sekian, semoga nanti ilmu yang diberikan Pak Herman bisa bermanfaat dan juga bisa membuka wawasan. Yang penting adalah bisa membuka wawasan kalian supaya dipikiri orang main sekolah tok, orang main dolan tok gitu ya. Kita harus sudah mikir ke depan apa yang akan terjadi 1 sampai 2 tahun ke depan. Yang kelas 11 tinggal setahun lagi, tinggal 2 tahun lagi lulus. Yang 1 tahun ya, setahun lagi lulus. Yang kelas 10 2 tahun lagi sekarang. Jadi jangan main-main untuk sekolah di sini. Kalau main-main jangan sekolah di sini. Ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dodot Yuliantoro, SPDMT, selaku Kepala SMK Negeri 2 Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Yogyakarta. Yang kami hormati Kepala Program Keahlian Teknik Geomatika, Ibu Umu Fadila, SPDT. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Program Keahlian Teknik Geomatika. Yang kami hormati Bapak Herman Herviantoko ST selaku pemateri dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa. Acara pada pagi hari ini mengusung tema menjadi surveyor kadastral di era digital.
Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, perkenankanlah saya, Eva Azalia, selaku MC untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMK Negeri 2 Yogyakarta. Pemaparan materi oleh Iduka, tanya jawab dan diskusi diakhiri dengan penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Cukup. Acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMK Negeri 2 Yogyakarta. Kepada Saudari Filda Nabila, 11 Teknik Geomatika, waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk hadirin dimohon berdiri. Untuk hadirin dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Herman Herfiantoko ST,
Kepada Bapak Herman Herfianto ST, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, yang kami hormati Bapak Dodot Yuliantoro SPDMT selaku Kepala SMK Negeri 2 Yogyakarta, Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 2 Yogyakarta, yang kami hormati Ibu Umu Fadilah SPDT selaku Kepala atau Ketua Jurusan Teknik Geomatika, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan juga karyawan SMK Negeri 2 Yogyakarta dan seluruh siswa jurusan Teknik Geomatika kelas 10 dan juga kelas 11 yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi nih teman-teman kelas 10 dan juga kelas 11 setelah 2 minggu yang lalu. Saya sempat berjumpa dengan teman-teman membuka acara yang luar biasa yang diinisiasi oleh Bapak Ibu guru kalian, menghadirkan para guru tamu supaya kalian tidak hanya belajar di kelas saja tapi juga langsung belajar dengan beberapa pihak yang bergerak di bidang dunia usaha maupun dunia industri, atau lebih tepatnya di dunia kerja. Nah, pada kesempatan hari ini saya diberi kesempatan untuk mewakili masyarakat ahli survei kadaster Indonesia Korwil Yogyakarta dengan tema menjadi surveyor kadastral di era digital. Nah, nanti teman-teman saya akan menyampaikan sedikit ilmu, berbagi ilmu tentang apa yang kami peroleh selama menjadi surveyor kadastral. Sebelumnya kami mohon maaf apabila nantinya di dalam menyampaikan ada banyak kekurangan. Yang jelas inilah sedikit ilmu yang bisa kami sampaikan nanti, seperti itu. Nah, perkenalkan diri, kembali lagi nama saya Herman Herfianto, surveyor kadaster dari wilayah daerah istimewa Yogyakarta, teman-teman. Langsung saja saya bagikan materinya. Sudah kelihatan teman-teman? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Nah, kita mulai. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, insya Allah jangan sampai 1 jam ya, kalau enggak juga enggak apa-apa, yang penting nanti teman-teman dapat menangkap apa yang saya sampaikan. Nah, tema pada pagi hari ini yaitu menjadi surveyor kadastral di era digital. Tadi sudah diberi pengantar oleh Pak Indra selaku guru kalian. Nah, ini nanti juga beberapa hal yang kami sampaikan kurang lebih juga ada yang sama dengan Bapak Indra. Ada tambahan-tambahan sedikit bagaimana sih seharusnya menjadi surveyor kadastral itu di era digital. Nah, yang pertama kita mulai dulu nih teman-teman. Jangan-jangan teman-teman ini masuk ke teknik geomatika sampai sekarang belum tahu sebenarnya keilmuan kalian itu seperti apa gitu kan. Nah, teknik geomatika itu kurang lebih kita belajar terkait dengan survei pemetaan, atau dulu jurusan kalian juga namanya teknik survei dan pemetaan ya. Nah, ini survei pemetaan itu kalau menurut pengertian itu adalah sebuah ilmu seni dan teknologi untuk menentukan posisi relatif suatu titik di atas atau di bawah permukaan bumi. Jadi kalau di sini
bisa digarisbawahi yaitu posisi relatif. Nah, makanya bisa dibilang oh peta. Kita adalah seseorang yang bakal menggunakan dan memproduksi peta. Nah, peta itu kuncinya adalah terkait dengan posisi. Nah, dalam arti umum, yaitu survei atau geomatik, itu dapat didefinisikan yaitu sebuah disiplin ilmu yang meliputi semua metode untuk mengukur dan mengumpulkan informasi tentang fisik bumi dan lingkungan, pengolahan informasi, dan menyebarluaskan berbagai produk yang dihasilkan untuk berbagai kebutuhan. Jadi kita tidak hanya sekedar membuat peta saja, mengumpulkan data saja. Jadi ada informasi tentang fisik bumi, kemudian kita olah, kemudian kita sebarkan produknya. Jadi tidak hanya pihak-pihak yang berkecimpung di dunia pemetaan saja yang menggunakan produk ini. Jadi kalau sekarang semua kehidupan di era digital ini sudah memakai produk kita, sudah memakai peta. Kita mau menggunakan aplikasi ojek online saja sudah pakai peta. Kita mau pergi kemanapun kita juga sekarang sudah pakai peta. Jadi begitu berartinya produk yang kita hasilkan nih teman-teman. Jadi alhamdulillah teman-teman ini sudah mulai masuk di dunia survei dan pemetaan sejak dini, sejak di bangku SMK. Jadi manfaatkan teman-teman kesempatan untuk belajar bidang survei dan pemetaan ini. Nah, pengertian ini tadi saya dapat dari Kemendikbud. Nah, selanjutnya nih teman-teman. Nah, setelah survei pemetaan, kita fokusnya kan ada beberapa jenis survei, ya kan? Ada survei tadi juga disampaikan sama Mas Indra, ada survei konstruksi, kemudian ada survei pertambangan, mungkin juga ada survei hidrografi, dan lain sebagainya. Nah, fokus kita pada pagi hari ini yaitu survei kadastral. Nah, nantinya membahas juga terkait dengan surveyor kadastral. Nah, survei kadastral itu apa? Yaitu kegiatan perencanaan dan pengorganisasian dan pelaksanaan pengambilan data fisik bidang tanah. Data fisik bidang tanah meliputi pengukuran, pemetaan, dan pengolahan data geospasial dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah. Nah, pendaftaran tanah itu dilakukan oleh siapa? Oleh surveyor kadastral, di mana yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pendaftaran tanah ini lembaganya kalau kita yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau bisa disebut Badan Pertanahan Nasional BPN. Itu. Ini pengertian ini menurut Permen ATR BPN nomor 7 tahun 2020. Nah, ini adalah salah satu gambar di mana suatu kemajuan teknologi, kemajuan lembaga kita, Badan Pertanahan Nasional, dalam menyajikan informasi yang dulunya masih bersifat analog. Nah, sekarang sudah bisa didigitalisasi nih teman-teman. Kita bebas mengakses peta dengan mudah. Nah, ini salah satu peta berisikan bidang-bidang. Nah, ini wilayah SMK teman-teman semuanya. Oke. Nah, siapa yang bekerja di bidang survei kadastral? Tentu yaitu surveyor kadastral. Nah, surveyor kadastral kalau di kita itu dibagi menjadi dua nih teman-teman. Ada surveyor kadastral, ada juga asisten surveyor kadastral. Apa sih bedanya? Nah ini, mari kita lihat. Kalau surveyor kadastral itu adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan keterampilan dalam menyelenggarakan proses survei, pengukuran, dan pemetaan pertanahan dalam rangka kegiatan di bidang pertanahan dan bertanggung jawab mutlak di hadapan hukum atas data survei, pengukuran, dan pemetaan yang dihasilkannya. Nah, bedanya dengan asisten surveyor kadastral apa? Kalau asisten ini adalah
seseorang yang mempunyai keterampilan dalam menyelenggarakan proses survei, pengukuran, dan pemetaan pertanahan dalam rangka kegiatan di bidang pertanahan. Sama ya keahliannya, menyelenggarakan proses survei, pengukuran, dan pemetaan dalam rangka kegiatan bidang pertanahan, tapi di bawah supervisi seorang surveyor kadastral yang bertanggung jawab mutlak atas data, survei, dan pengukuran dan pemetaan yang dihasilkannya. Jadi di atas asisten surveyor kadastral masih ada surveyor kadastral yang mensupervisi pekerjaan daripada asisten surveyor kadastral. Gitu. Jadi kembali lagi, surveyor kadastral itu berkecimpung di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan pertanahan kadastral, itu pertanahan. Jadi di bidang pertanahan. Itu, teman-teman. Jadi kalau survei yang lain konstruksi ya di bidang-bidang konstruksi, pertambangan di dunia tambang. Nah, kalau di surveyor kadastral ini fokus kita di bidang pertanahan. Nah, sekarang kita sudah memasuki era digital, biasa disebut industri 4.0. Nah, kalau dulu mulai industri yang pertama dengan mekanik, kemudian industri yang kedua dan produksi massa ini energi, electrical energy, kemudian industri 3.0 otomasi, komputer masih menjadi andalan waktu itu. Nah, sekarang kita sudah masuki industri 4.0. Jadi ada cyber system, Internet of Things, and network. Jadi jaringan semua sudah masuki menggunakan jaringan. Nah, kalau sejarahnya, jadi industri 4.0 ini pertama kali dikembangkan di Hannover Fair tanggal 4 sampai 8 April 2011. Digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya dengan bantuan teknologi. Nah, kalau dari laman Forbes, revolusi industri generasi keempat bisa diartikan sebagai adanya ikut campur sebuah sistem cerdas. Nah, ikut campur sebuah sistem cerdas dan otomasi dalam industri. Hal ini digerakkan oleh data melalui teknologi machine learning and AI. Dan otomasi, teman-teman. Jadi tidak semuanya analog, itu semuanya kita sudah pakai jaringan, sudah pakai kecerdasan buatan di industri 4.0 ini. Lalu bagaimana surveyor kadastral ini bisa survive di era digital ini? Tentu kita sebagai surveyor kadastral tidak hanya diberi kemampuan untuk mengukur saja. Kita tidak boleh hanya bisa mengukur, apalagi hanya bisa mengukur bidang tanah pakai pita ukur, pakai meteran. Itu sudah ketinggalan zaman, walaupun memang dalam suatu kondisi pita ukur itu masih yang wilayahnya padat, perkotaan itu masih dipakai. Tapi kita tetap harus mengasah kemampuan kita, skill kita di era digital ini. Kita tidak boleh ketinggalan zaman. Tentu perkembangan dunia survei itu sangat cepat juga. Yang dulu masih manual menggunakan pita ukur, kemudian muncul lagi T0 atau teodolit mengukur sudut jarak, kemudian muncul lagi total station, kemudian ada muncul lagi robotik total station itu, kemudian sekarang sudah muncul juga GNSS. GNSS saja sekarang sudah dipermudah. Kita bisa menentukan posisi real time kinematiknya. Jadi dapat dengan mudah, tidak perlu lagi memproses dengan lama. Artinya ketika kita mengukur suatu bidang tanah dalam rangka pendaftaran tanah yang apabila hanya menggunakan metode manual pita ukur, sehari kita bisa mendapatkan taruhlah misalkan 10 bidang
dengan GNSS sekarang, dengan metode N-trip atau RTK radio, kita bisa memperoleh bisa 30 atau kalau misal bidang-bidang yang mudah bisa sampai ratusan. Itu bukan hal yang mustahil. Nah, itu adalah suatu perkembangan zaman di bidang survei ini. Nah, makanya kita sebagai surveyor kadastral tidak boleh ketinggalan dengan teknologi yang ada. Masa kita sebagai manusia, sebagai yang memakai produk tersebut, kita malah ketinggalan dengan teknologi yang ada. Nah, kalau kita ketinggalan, tentu kita tidak mampu bersaing sebagai surveyor kadastral. Nah, lalu di sini kita harus seperti apa sebagai surveyor kadastral ini di era digital ini. Nah, lembaga kita, Badan Pertanahan Nasional, ini sudah menginisiasi nih. Jadi mulainya di 2019 ini, surveyor kadastral ini sudah dibina. Jadi pembinaan surveyor kadastral berlisensi demi ciptakan SDM unggul di era industri 4.0. Ini redaksinya, di era revolusi industri 4.0, pemanfaatan teknologi berbasis elektronik atau digital menjadi tuntutan untuk meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. Jadi harus meningkatkan standar kualitas pelayanan. Pelayanan kita ke siapa? Kepada masyarakat dan dunia usaha. Di tahun 2019, Kementerian ATR BPN fokus pada penyiapan regulasi dan sumber daya manusia yang berkompeten dalam tata kelola kerja berbasis digital. Nah, salah satunya dengan pembinaan, kalau dulu masih namanya surveyor kadaster berlisensi SKB, berisikan surveyor kadastral dan asisten surveyor kadaster berlisensi yang telah mendukung dalam di bidang pertanahan. Nah, program strategisnya apa? Kalau teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu, atau mungkin juga ada yang belum tahu, kalau program strategis nasional Kementerian ATR BPN itu adalah PTSL waktu itu. Jadi dimulai di tahun 2017, kemudian 18, 19, 2020, bahkan 2021 ini juga masih ada PTSL. Nah, harapannya di tahun 2024 semua bidang tanah di Indonesia itu. Jadi luar biasa Presiden kita, Presiden Joko Widodo waktu itu melihat kondisi di mana bidang-bidang tanah Indonesia sejak merdeka hingga waktu itu mungkin 2016 target per tahunnya sedikit sekali. Jadi yang terpetakan dalam 1 tahun mungkin 1 juta itu sudah luar biasa, 1 juta bidang. Nah, mulailah diinisiasi bahwa dimulailah program strategis nasional PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap, serentak semuanya, hingga targetnya bisa sampai mulanya 3 juta, kemudian 5 juta, kemudian ada 9 juta, kemudian naik. Nah, sekarang harapannya sampai di tahun 2024, semua bidang tanah di Indonesia ini sudah terdaftar dan terpetakan. Nah, pelaksana siapa? Kalau hanya mengandalkan aparatur sipil negara, ASN atau PNS, petugas ukur BPN, nah itu adalah hal yang mustahil karena SDM-nya hanya sedikit. Oleh karena itu, disusunlah gimana caranya kita bisa memetakan bidang tanah di Indonesia ini dalam waktu yang relatif singkat. Nah, kemudian muncullah gagasan bahwa diadakan perekrutan SDM, yaitu surveyor kadaster berlisensi dan asisten surveyor kadaster berlisensi yang nantinya membantu Kementerian ATR BPN dalam melakukan pendaftaran tanah. Nah, terbukti alhamdulillah hasilnya hingga saat ini sudah kelihatan, artinya progres pendaftaran tanah di Indonesia ini cukup pesat perkembangannya, hasilnya. Jadi sudah ada hasilnya. Ada pembagian sertifikat massal, itu jadi
untuk membantu kesejahteraan dan kemakmuran daripada masyarakat dan pengakuan atas hak daripada pemilik tanah atas tanahnya. Jadi sudah dibuktikan dengan sertifikat tanah. Nah, jadi peningkatan kompetensi kerja setiap SKB, baik surveyor maupun asisten surveyor, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, makanya nanti di sini akan kami singgung terkait dengan standarnya, standar kompetensi bahwa menghadapi era industri 4.0 ini, surveyor kadaster harus memiliki standar kompetensi. Jadi tidak hanya ngukur. Setiap orang bisa ngukur, bahkan mohon maaf, orang yang tidak bersekolah pun bisa ngukur. Tapi gimana hasil ukurnya? Nah, tentu ada standar-standar yang harus kita penuhi. Nah, tadi sudah disinggung sama Pak Indra, kalau teman-teman dari SMK, ketika lulus nanti sudah bisa mendaftar surveyor berlisensi. Nah, maksudnya asisten surveyor berlisensi tadi masuk kualifikasi jenjang 2. Di asisten kadastral pratama. Nah, nanti pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja ini ada di Permen nomor 7 tahun 2020. Lanjut, nah ini masuk nih kita. Lalu surveyor berlisensi. Nah, ini sebutan ini adalah sebutan bagi surveyor di era industri ini, industri 4.0 ini. Jadi Kementerian BPN menyebutnya mulai tahun 2021 ini beralih dari surveyor kadaster berlisensi menjadi surveyor berlisensi. Itu adalah tenaga ahli dan atau tenaga terampil, ya teman-teman, masuk tenaga terampil yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Itu. Jadi teman-teman langsung diangkat oleh Menteri atau Kepala BPN. Jadi nanti teman-teman dapat ketika menjadi surveyor berlisensi, entah menjadi surveyornya atau asistennya, itu langsung mendapat SK dari kementerian. SK tanda tangan menteri itu teman-teman. Diangkat juga oleh kementerian. Nah, tugasnya apa? Surveyor berlisensi ini apakah bisa bekerja di luar bidang pertanahan? Tentu kalau surveyor berlisensi yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN ini, teman-teman bergerak di bidang secara resmi itu bergerak di bidang pertanahan atau di lingkup Badan Pertanahan Nasional. Nah, ini teman-teman tugasnya surveyor berlisensi. Kalau ini saya ambil dari Peraturan Menteri Kepala BPN nomor 16 tahun 2021, ini yang terbaru dari. Jadi petugas pengukuran itu mempunyai tugas. Nah, ini ada beberapa poin. Poin pertama yaitu membuat peta kerja. Nah, peta kerja ini kalau dulu sebelum era digital, petugas ukur ya ngukur langsung ngukur. Tapi kalau sekarang kita diwajibkan untuk membuat peta kerja terlebih dahulu. Jadi kita ke lapangan itu sudah membawa acuan, data acuan. Ketika nanti di lapangan, kondisi lapangan, oh kita sudah tahu tetangga-tetangganya seperti apa yang sudah terdaftar di pertanahan, sehingga nantinya dapat kita ini langsung nih dapat dianalisis risiko dan mitigasi pengukuran bidang tanah, antara lain sengketa batas, tumpang tindih, dan masalah lainnya. Karena tidak dipungkiri, karena pemetaan ini sudah
berlangsung sejak lama, baik sudah ada yang dipetakan di sistemnya BPN atau yang terdahulu belum terpetakan. Makanya peta kerja ini sangat membantu teman-teman untuk menganalisis risiko dan mitigasi pengurangan bidang tanah. Karena dimungkinkan di lapangan terdapat sengketa batas, tumpang tindih, dan masalah lainnya. Kalau teman-teman sudah membawa peta kerja, insya Allah aman. Seperti itu. Nah, kemudian poin kedua, koordinasi untuk meminimalkan potensi masalah. Jadi sebelum ke lapangan, dikoordinasikan dengan pemohon, ditanyakan kelengkapannya, dicek semua berkas-berkasnya, kemudian kalau ada yang janggal dikomunikasikan segera dengan pejabat terkait yang bertanggung jawab atau di atas kita yang memiliki wewenang untuk itu. Jadi jangan sampai nanti di lapangan malah kita yang terkena imbasnya, lupa bawa surat tugas atau ada berkas-berkas yang kurang itu dapat kita antisipasi terlebih dahulu sebelum kita ke lapangan. Kemudian poin ketiganya, menetapkan batas bidang tanah berdasarkan surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pihak berbatasan. Menetapkan batas ya teman-teman, bukan menentukan batas. Jadi perlu diingat bahwa tugas kita sebagai surveyor berlisensi atau petugas ukur di lapangan itu tidak diperkenankan untuk menentukan batas. Karena kan kita tidak punya hak atas tanah itu. Jadi misalkan, Mas, sebagai roto wae Mas, misal gitu kan, sebagai roto nanti patoknya monggo di mana, itu nggak boleh seperti itu. Jadi kita di lapangan memang harus sudah tidak ada permasalahan di sana. Kita tinggal menentukan saja patok-patoknya sudah terpasang, patok permanennya. Jadi kita di sana tinggal mengesahkan, menetapkan bahwa patok ini sudah sepakat antara pemilik tanah atau pemohon dan juga dengan tetangga berbatasan. Seperti itu. Kalau sudah semuanya sepakat, kita tetapkan. Kita tetapkannya, kita bisa mengukur dengan berbagai metode, bisa pakai kemudian pita ukur, kemudian total station atau GPS, kemudian kalau dengan area-area yang luas, kita bisa pakai pemotretan udara, teman-teman. Itu tentu dengan kesepakatan dari pemohon atau pemilik tanah dan juga pihak yang berbatasan. Seperti itu. Kemudian tugas. Nah, ketika menetapkan batas ini kita juga bisa membantu permasalahan batas bidang tanah atau program DI 200. Jadi kasusnya nanti misalkan karena tugas kita tidak hanya mengukur tanah pertama kali atau tanah yang belum bersertifikat untuk bidang tanah itu tidak hanya sebatas sampai situ atau pemecahan, tapi kita juga bisa mengembalikan batas daripada misalkan ada patok batas yang hilang. Jadi berdasarkan data lama, data gambar ukur terdahulu yang diukur oleh petugas ukur terdahulu, kita jadikan data acuan untuk mengembalikan batas yang baru. Nah, biasanya kasus ini misal ada jual beli yang pengen patoknya jelas di mana posisinya atau memang tanah-tanah yang bersengketa, nah itu bisa dikembalikan menggunakan data acuan gambar ukur yang terdahulu. Artinya gambar ukurnya sudah resmi, sudah legal. Jadi kita tidak bisa nggak bisa rekayasa, nggak bisa nambahin, ngurangi ukuran, itu nggak bisa. Nah, itu tugas kita, makanya kita harus benar-benar di lapangan objektif sesuai dengan kemudian poin selanjutnya melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Soalnya setelah semuanya sepakat pada bidang tanah yang mana kita ukur. Lalu outputnya dari hasil ukur itu apa? Nah,
kita membuat gambar ukur. Nah, gambar ukur ini kita lakukan langsung di lapangan ya, teman-teman. Karena ini namanya aja gambar ukur. Metode yang sekarang, kemudian GPS dan lain-lain, kita masih perlu ngolah di studio. Teman-teman masih bisa mendengar? Masih ya? Bisa, Pak. Oh ya, oke. Takutnya nanti ada jaringan yang kurang stabil. Oke, nah di samping membuat gambar ukur, nanti teman-teman juga ada outputnya peta bidang tanah dan juga berita acara. Jadi berita acara pengukuran, karena dimungkinkan di lapangan dari yang dimohonkan dengan hasil pengukuran itu diperoleh hasil yang berbeda, ukuran yang berbeda. Nah, ini teman-teman harus bikin berita acara, nanti ditandatangani kita sebagai petugas ukur, kemudian juga pemilik tanah atau kuasa, dan juga tetangga berbatasan. Jadi apabila luasnya berkurang itu bukan karena memang tanahnya dikurangi, tapi karena memang adanya seperti itu. Jadi hal yang wajar ketika kita melakukan pengukuran, ubah tentunya ada toleransinya. Entah karena metode terdahulu atau alatnya yang berbeda, bahkan kita alat yang salah bisa jadi berbeda. Jadi makanya perlu adanya berita acara ini sehingga nantinya ketika dipertanyakan di kemudian hari kita punya data pendukung gitu. Jadi semua pihak sudah menyatakan setuju di berita acara itu, sudah ada catatan-catatannya. Nah, nanti saat selanjutnya saya tampilkan contoh gambar ukur dan juga peta bidang tanah dan produk-produk lainnya. Setelah jadi gambar ukur dan peta bidang tanah, lalu kita harus memastikan bidang yang diukur itu telah dipetakan di peta pendaftaran dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan KKP dan perbaikan pada peta pendaftaran. Jadi alhamdulillah sekarang sistem di Badan Pertanahan Nasional ini sudah bisa dibilang bagus, artinya updating bidang tanah, pengukuran terbaru itu sudah langsung dipetakan, diupdate di KKP, kegiatan komputerisasi kegiatan pertanahan sudah ada. Jadi KKP ini sangat berguna sekali nanti untuk membuat peta kerja. KKP ini nanti berguna untuk membuat peta kerja. Jadi kita tinggal download aja KKP-nya. Dan tinggal konfirmasi ketika ada beberapa hal yang janggal nanti dikonfirmasi. Kita bisa ngecek dengan nomor identifikasi bidangnya sekian, pemiliknya siapa dan lain-lain gitu. Nanti bisa diketahui. Jadi bisa ditanyakan dengan yang bersangkutan. Oke. Nah, ini gambarannya tadi terkait dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Itu teman-teman. Jadi di era digital ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Gitu. Jadi ada persiapan perencanaan pembuatan peta dasar pendaftaran. Jadi ketika kita mendapat surat tugas, kita harus melakukan pemberitahuan ke pemohon. Jangan sampai nanti justru kita yang dihubungi, nanti diadu, oh ini sudah 2 minggu, sudah 1 bulan kok berkas saya belum diukur, gitu kan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan surat tugas, segera saja kita melakukan pemberitahuan kepada pemohon terkait dengan jadwal. Misal belum bisa dalam waktu dekat, bisa kita jadwalkan. Yang penting kita sudah ada itikat baik untuk pemberitahuan ke pemohon.
Kemudian ada surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan para pihak, ini harus sudah ada. Kemudian download peta dasar pendaftaran sekitar bidang yang akan diukur. Nah, ini tadi penyiapan peta kerja tadi. Ini dari downloadnya dari mana? Dari KKP, komputerisasi kegiatan pertanahan. Nah, kemudian yang kedua ada penetapan batas, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan sama yang tadi. Kontradiktor delimitasi dengan pihak berbatasan, gitu ya, seperti apa? Gitu ya. Harus sudah ada kesepakatan, dibuktikan dengan tanda tangan atau cap jempol dari tetangga-tetangganya dengan penyiapan peningkatan TDT. Jadi kalau dulu ada TDT-nya ada order 4, kalau sekarang kita sudah eranya maju, itu sudah kita bisa entry menggunakan GNSS diikatkan dengan kors BPN terdekat. Itu. Kemudian ada aplikasi survei tanahku. Nah, ini inisiasi daripada Kementerian ATR BPN dalam melakukan pengukuran di era digital ini. Ada aplikasi survei tanahku. Jadi langsung real time kita melakukan pengukuran, nanti bisa langsung di atas citra kondisinya sudah kelihatan. Kemudian ada GU, peta pendaftaran. Kemudian yang ketiga, pengolahan data dan pemetaan atau pembuatan peta pendaftaran dan daftar tanah. Mungkin aplikasi CAT, teman-teman mungkin sudah mulai diajarkan ya ini dengan oleh guru-guru kalian menggunakan aplikasi CAT, CAT Map bisa 2010, 2012. Oke. Bisa kita lanjut ya. Jadi kita tadi sampai pengolahan ini. Cek. Bisa ya teman-teman ya. Kita lanjut. Kita tadi sampai pengolahan data dan pemetaan. Outputnya kita bisa gambar di CAT, kemudian entry data dan penggunaan layer atribut dan format menggunakan standar pada aplikasi KKP. Kemudian outputnya juga ada peta pendaftaran dan daftar tanah. Kemudian selanjutnya ada kontrol kualitas. Nah, ini meliputi verifikasi dan validasi, kemudian memastikan output basic valid. Nah, ini bukan pekerjaan dari kita. Kemudian yang kelima, ada penerbitan PBT. Nah, pada ini PBT diterbitkan lebih dahulu dan selanjutnya surat ukur yang tertempel di sertifikat itu. Surat ukur ya. Kemudian nah ini terkait dengan dalam menghadapi era digital, terkait dengan pemasangan tanda batas nih teman-teman, sekarang
Ini jelas, pertama, tanda batas dilakukan oleh pemohon mendapatkan persetujuan pemilik yang berbatasan, ini jelas. Kemudian, nah ini yang terbaru, memotret tanda batas yang terpasang dengan dilengkapi keterangan lokasi, koordinat, atau geotagging. Nah, ini adalah suatu gebrakan inovasi daripada Kementerian ATR BPN, biar kita yang nantinya ke lapangan ini tidak lagi mencari tanda batas atau masih sibuk dengan penentuan tanda batasnya itu. Jadi pemohon ketika datang kantor BPN ini sudah membawa bukti ini dan memotret tanda batas. Kemudian pemeliharaan tanda batas tanggung jawab pemohon. Kemudian pemasangan tanda batas tertuang dalam surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan. Kemudian hasil pemotretan tanda batas dan surat pernyataan tadi menjadi syarat kelengkapan berkas. Nah, ini adalah satu gebrakan dari Kementerian ATR BPN. Nah, sudah dikeluarkan permennya nomor 16 tahun 2021 tentang penetapan batas pasal 19. Nah, kemudian kita sebagai petugas ukurnya yang menetapkan saja berdasarkan surat pernyataan yang dibuat. Yang menunjukkan batasnya siapa? Pemohon. Kemudian penataan batasnya sudah dicantumkan dalam berita acara penataan batas disetujui oleh pemegang hak yang bersangkutan dan pemilik perbatasan. Nah, pemanfaatan teknologinya seperti apa? Sekarang penunjukan batas oleh pemilih atau kuasa ini sudah dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang mempertimbangkan lintas aspek ruang dan waktu. Nah, serta komunikasi secara interaktif. Nah, ini sudah bisa pakai nih AR VR, kemudian aplikasi komunikasi video call atau audio visual atau teknologi lainnya. Ketika nggak bisa, nah itu langsung bisa pakai video call. Nah, ini mungkin sudah menyikapi juga terkait dengan kondisi pandemi COVID ini yang memang lokasinya mohon atau entah pemilik tanah yang berbatasan tidak bisa di waktu itu bisa menggunakan video call. Nanti kegiatan penunjukan batasnya itu adalah rekaman dokumen elektronik. Nah, itu suatu inovasi yang luar biasa karena permasalahan selama ini ketika tetangganya nggak bisa hadir di lokasi, kita harus nunggu. Sedangkan nunggu misalnya tidak bisa 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, 2 bulan, nah itu menjadi kerugian tersendiri juga buat petugas ukur karena nanti waktunya, durasinya daripada surat tugas itu terus berjalan. Itu menjadi rapot buruknya sebenarnya buat kita. Nah, penetapan batas ini juga bisa pada ruang, bisa di atas atau ruang bawah tanah. Nah, ini bisa verifikasi berdasarkan model 3D bangunan yang terbangun. Nah, penunjukan dari pelaku pembangunan. Bisa 2 dimensi, 3 dimensi, gitu. Perbedaannya apa dengan yang dulu dengan yang sekarang era digital ini? Jadi kita sebagai surveyor kadastral ketika cek plot, ya penerimaan, pemeriksaan, pengawalan berkas dan telah permohonan atau cek plot. Kalau dulu hanya surat pernyataan masa tanda batas, kalau sekarang pernyataan tanda batas dan persetujuan pihak perbatasan serta foto tanda batas sebagai syarat kelengkapan berkas. Nah, ada fotonya, ada dokumentasinya. Nah, persiapan petugas ukurnya, kalau dulu tidak melakukan analisis resiko, jadi langsung lapangan, nah sekarang kita harus melakukan analisis resiko dengan pembuatan peta kerja. Kemudian penetapan penyesuaian alat ukur dan metode pengukuran. Jangan sampai ketika kita harus mengukur di daerah padat, perkotaan padat penduduk yang rumahnya lebih dari 2 lantai, misalnya itu tertutup, itu kita malah menggunakan GNSS. Tentu ini
malah menyusahkan kita sendiri karena tidak akan mendapatkan data yang teliti. Gitu. Jadi misalnya daerah padat, sebaiknya kita bisa menggunakan distometer atau pita ukur. Kalau kita daerah yang lapang, daerah sawah, kita menggunakan pita ukur, wah itu sangat melelahkan. Kita harus panas-panasan. Kalau di daerah sawah, hamparan yang luas, sebaiknya kita bisa menggunakan total station atau GNSS. Itu karena memang terbuka, ruangannya terbuka, jadi kita dapat menangkap sinyal dengan baik. Pelaksanaannya, perbedaannya, kalau dulu kontradiktor delimitasi, persetujuan tanda tangan batas itu bersamaan dengan pelaksanaan pengukuran. Kalau sekarang bisa dilakukan sebelum, jadi ketika di lapangan semuanya sudah selesai, sudah sepakat. Tidak melakukan verifikasi tanda tangan para pihak yang berbatasan. Kalau sekarang verifikasi tanda tangan dengan KTP yang ada. Pengolahan datanya tidak ada from checklist kontrol kualitas. Kalau sekarang wajib kontrol kualitas. Nah, produknya apa nih teman-teman? Nggak kerasa nih, udah jam 9 aja nih. Jadi produknya apa pengukuran kadastral ini? Nah, ada gambar ukur. Nah, gambar ukur ini adalah produk wajib teman-teman di lapangan. Ini contohnya. Gambar ukur, daerahnya mana, kemudian petugas lapangannya siapa, alat ukurnya apa, waktunya, gitu ya. Kemudian ada sket lokasi, jangan lupa arah utaranya, kemudian ada penunjuk batasnya yang bertanda tangan di sini untuk menguatkan. Sket lokasi ini secara umum aja. Dari tempat-tempat pentingnya ada di sekitar situ, bisa menunjukkan lokasinya. Ya, ini gambarnya. Nah, ini hasil yang teman-teman ukur di lapangan. Jadi ada beberapa patok batas di sini, kemudian jangan lupa mencantumkan tetangga-tetangga batasnya. Kemudian nanti diikatkan juga, jangan lupa. Diikatkan dengan patok resmi atau patok legal tetangga perbatasan yang ada. Bisa juga tempat-tempat penting, misalnya tiang listrik, kemudian lebar jalannya jangan lupa dicantumkan. Gitu. Tetangga batasnya juga siapa, gitu ada. Kemudian dicantumkan ini ada nomor identifikasi bidangnya. Ukurannya, dimensinya. Nah, selain itu, ini juga bisa berisikan tidak hanya sampai gambar saja. Jadi nanti ada raw datanya. Ya, ada raw data kalau kita menggunakan GNSS. Nah, ini tadi gambar lapangan, kemudian ada kartirnya yang sudah berskala, ada supervisinya nanti di sini. Kemudian ada raw datanya, ada flag koordinatnya. Poinnya berapa, koordinatnya sekian-sekian, dengan ketelitian sekian. Jadinya nanti ketika dokumen ini kita diharuskan untuk mengembalikan batas, kita menggunakan data koordinat yang sudah ada di sini. Kemudian yang terakhir ada tanda tangan pemohon atau pemilik yang berbatasan. Kemudian peta pendaftaran. Nah, peta pendaftaran di sini seperti ini formatnya, teman-teman. Kemudian ada juga peta bidang tanah. Nah, ini buat pengumuman. Setelah bidang tanah kalian terpetakan, nanti diumumkan di kantor pertanahan dalam waktu tertentu. Ketika tidak ada sanggahan dan lain-lain, artinya berkas siap lanjut, siap dicetakkan sertifikat. Peta bidang tanah di sini berisikan bidangnya, kemudian ada namanya, ada
luasannya ada nomor identifikasi bidangnya 5 digit. Kemudian ada daftar tanahnya juga, bidang-bidang yang diukur. Ini, kemudian ada NUB itu nomor urut bidangnya, ada nama, kemudian nomor berkasnya berapa, nomor GU-nya. Kalau ini contohnya PTSL ya teman-teman. Jadi banyak karena sistematik. Nomor peta pendaftarannya berapa, nomor identifikasi bidangnya, nomor PPT-nya, luas, dusun, desa. Seperti itu. Kemudian geotagging. Nah, ini yang wajib ada sekarang. Itu bukti bahwa kita sudah ke lapangan melakukan pengukuran. Fotonya, foto kenampakan daripada bidangnya itu, kalau tadi patok batas juga harus ada. Kalau ini lingkungannya, bidangnya ada latitude-nya, longitude-nya, waktunya kapan diambil, daerahnya mana, kemudian time converter ini untuk menunjukkan lokasinya itu, mewakili, kemudian map-nya. Nah, ini perkembangan surveyor berlisensi, singkat saja, dimulai dari 98, jadi surveyor berlisensi itu menerima pekerjaan limpahan dari BPN. Kemudian ada 2009, itu wilayah kerjanya seluruh Indonesia. Nah, kemudian ada 2016, ini permen yang pertama, permen nomor 33 tahun 2016 tentang surveyor berlisensi. Jadi surveyor kadaster dan asisten. Nah, ini mulai dikenallah kantor jasa surveyor kadaster berlisensi. Nah, ini kantor jasa yang menaungi, yang menghimpun teman-teman surveyor, rumahnya. Artinya rumahnya teman-teman surveyor berlisensi ini ada di kantor jasa surveyor berlisensi ini kalau sekarang. Kemudian diperbarui lagi 2017, jadi memungkinkan surveyor perorangan ini mendapatkan pekerjaan langsung dari kanwil, kantah, atau pejabat yang ditunjuk. Tuh. Wah, ini SKP bisa bekerja di seluruh wilayah Indonesia dalam program prioritas. Contohnya PTSL itu bisa ikut di seluruh wilayah Indonesia. Tentu lewat, kalau ini tadi lewat KJSP. Kemudian yang terbaru ini ada Permen 9 tahun 2021, berubah nomenklaturnya dari KJSKB dan SKB berubah menjadi KJSP dan surveyor berlisensi atau surlis. Nah, ada kewajiban sertifikat kompetensi. Nah, ini jadi di era digital ini kita sebagai surveyor berlisensi wajib memiliki sertifikat kompetensi dan wajib juga bergabung dalam asosiasi profesi. Nah, kalau asosiasi profesinya surveyor berlisensi itu di mana? Jadi sudah disampaikan sama Pak Indra, ada di MASKI, Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia. Nah, kalau surveyor kadaster itu harus lulusan S1 Geodesi Geomatika atau D4 STPN. Jadi tidak ada lagi badan usaha perorangan. Nah, kalau asisten surveyor lisensi itu bisa orang teman-teman semuanya nantinya lulusan dari SMK Geomatika atau lulusan lain tapi sudah memiliki pengalaman atau rekomendasi tadi dari kepala kantor dengan pengalaman sudah 20 tahun gitu. Bisa. Ini perubahan permennya dari namanya, kemudian yang mensyaratkan sekarang harus ada sertifikat kompetensi bidang survei kadastral. Permen 7 tahun 2020 ini SKKNI-nya sudah ada. Wajib bergabung asosiasi profesi. Nah, masa berlakunya seperti apa? Kalau dulu pertama kali itu berlaku 2 tahun dan dapat diperpanjang 5 tahun. Kalau sekarang pertama kali berlaku 2 tahun, selanjutnya dapat diperpanjang 3 tahun, tentu dengan evaluasi yang ada. Nah, usia maksimalnya kalau sekarang surveyor kadastral itu 65 tahun, kalau asisten 60 tahun nih. Sama seperti ASN ya teman-teman ya, masa kerja daripada surveyor lisensi ini sampai 60 sampai 65 tahun. Sangat
sebenarnya sangat lama ketika kita bisa bersaing di dunia survei kadastral ini menjadi sebuah lisensi. Ini sebenarnya pekerjaan yang menjanjikan gitu ya teman-teman. Nah, kalau pelantikannya, kalau dulu di kantor wilayah, sesuai wilayah kerjanya, kalau sekarang dilantik langsung di kementerian atau kantor wilayah sesuai wilayah kerja survei lisensi. Nah, perolehan pekerjaannya seperti apa? Nah, ada yang berbeda dari yang terdahulu. Jadi, adanya penambahan selain kementerian dan kantor pertanahan, masyarakat ini kantor wilayah BPN. Kantor wilayah ini sudah bisa memberikan pekerjaan dan juga masyarakat. Jadi teman-teman kalau teman-teman tahu pekerjaan survei biasanya kemana misalnya, notaris, PPAT dan lain. Nah kalau sekarang karena kita yang langsung bergerak di bidang pendaftaran tanah, ini lebih baik. Jadi bisa daftar di surveyor lisensi ini tentu dengan rumahnya, itu kantor jasa surveyor berlisensi KJSB. Nah, surveyor berlisensi ini harus membentuk KJSB atau bergabung. Jadi teman-teman yang bisa membentuk ini kan yang surveyor berlisensi yang lulusan S1. Jadi nanti ketika teman-teman SMK lulus nih sudah mendapat surveyor berlisensi, nanti wajib gabung dengan KJSB yang ada. Kalau di Jogja banyak nih teman-teman, kalau kakak kelas kalian ini sudah melakukan program mungkin PKL gitu ya ke beberapa KJSB yang ada di Jogja ini. Misal ada KJSB Indra Prabudita, kemudian ada Baidi, kemudian ada Terawan dan teman-teman yang lain. Jadi banyak KJSB yang ada di Yogyakarta ini. Nah, evaluasi kinerjanya pun juga kalau sekarang menyampaikan laporan bulan pada setiap tanggal 10 di bulan berikutnya secara elektronik. Jadi tidak asal-asalan kerja kita mentang-mentang kita bukan ASN, jadi kita semena-mena tidak melaporkan hasil kerja. Nah, kalau sekarang kompetensinya sekarang standarnya kita harus menyampaikan laporan bulan. Kemudian adanya penguatan kode etik, Dewan Etik dan Asosiasi Profesi. Nah, perbandingan jumlah surveyor berlisensi dan ASN itu teman-teman bisa dilihat sangat banyak ya surveyor berlisensinya. Dari tahun ke tahun ini meningkat sekali karena selalu ada pembukaan, ada lowongan dan seleksinya pun juga tidak seketat daripada kita menjadi ASN. Jadi ini adalah momen bagi kita yang bergerak di bidang survei untuk terjun langsung di bidang survei kadastral untuk membantu pekerjaan daripada Badan Pertanahan Nasional. Ya sekali ya, sampai sekarang aja sampai 16.000 surveyor berlisensi. Dan semua ini mendapatkan pekerjaan. Jadi tidak hanya kita hanya mendapatkan lisensi saja, tapi kita tidak bekerja. Bukan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan lisensi, berhak mendapatkan pekerjaan dari BPN. Bergabung, entah mau bergabung ke kantor pertanahan mana di wilayah kerja kalian, wilayah kerja provinsi. Untuk kalau kita sudah bergabung dengan KJSB, nanti KJSB juga turut membantu kita mendapat pekerjaan. Nah, pemenuhan kebutuhannya, nah ini teman-teman. Ini ada kerjasama dengan Kemendikbud, ini ada 29%. Kalau hanya mengandalkan lulusan di satu STPN hanya 11% saja mampu. Itu karena per tahun tadi hanya mampu menghasilkan 250 sampai 400. Kemudian kalau S1-nya GDC hanya 6%, sedikit sekali. Itu makanya perlu adanya, ada juga diklat vokasi, sudah kerjasama dengan Kemendikbud. Nah, teman-teman nanti bisa masuk. Nah, pentingnya apa sertifikat kompetensi ini bagi surveyor berlisensi? Nah, ini sudah 9:10, 5 menit lagi. Pentingnya apa? Gitu. Jadi kemampuan kerja setiap surveyor berlisensi yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang kadastral. Kita harus mampu pengetahuan, terampil, dan sikap kerja. Jadi tujuannya harus ada sertifikat profesi ini untuk memastikan dan memelihara kompetensi yang telah didapat melalui proses pembelajaran baik formal, non-formal, pelatihan kerja, ataupun pengalaman kerja. Karena dunia kerja kompetensi harus dipelihara. Di dalam dunia kerja, itu kompetensi harus dipelihara, bukan hanya pernah kompeten. Jadi ingat ya, bukan hanya pernah kompeten, tapi kompetensi itu harus dipelihara. Jadi harus terus kompeten, seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian mitigasi risiko praktik surveyor berlisensi, mencegah terjadinya malpraktek. Jadi makanya harus benar-benar yang mendapatkan surveyor berlisensi harus punya sertifikasi kompetensi, benar-benar berkompeten. Nggak boleh jadi hanya sebagai malpraktek. Dan pemberdayaan. Nah, melalui praktek yang berkelanjutan bagi surveyor berlisensi maupun kantor jasa surveyor berlisensi. Jadi kita tidak dilepas. Jadi selalu ada praktek yang berkelanjutan. Terus ada gitu, survive. Jadi tidak hanya kebijakan di pemerintahan tahun ini saja. Jadi ke depan surveyor berlisensi ini mampu berkembang. Kemudian melindungi masyarakat pengguna. Nah, menjamin masyarakat dan pemberi pekerjaan akan hasil kerja surveyor berlisensi. Jadi ternyata yang tanggung jawab terhadap berkas saya melakukan pengukuran bidang tanah saya itu adalah surveyor berlisensi yang sudah memiliki sertifikat kompetensi gitu. Jadi kinerja kita tidak dipertanyakan. Apalagi kita tenaga muda ini masih memiliki semangat yang tinggi, tentu kita harus punya surveyor berlisensi yang berkompeten, sertifikat kompetensi. Dia membangun profesi yang bermartabat. Dia harus profesional, jujur, dan disiplin. Tidak melakukan perbuatan melawan hukum, berkompetensi secara wajar, tidak menyalahgunakan hasil pekerjaan, dan selalu mengembangkan diri. Jadi kuncinya ini profesional terkait dengan profesi kita. Jujur juga. Jadi di lapangan jujur apa adanya, apa yang ada di lapangan. Kita tidak bisa disuap, tidak bisa disogok. Dan disiplin. Dan zero error. Jadi tidak ada kesalahan pengukuran yang berakibat pada sengketa tanah dan merusak sistem pertanahan yang telah terbangun. Jadi dengan kita sudah memiliki sertifikat, sudah punya patokan pakemnya seperti apa nih, pengukuran itu harus seperti apa di era digital ini, apa saja yang harus dipenuhi ini kita sudah paham betul di sana. Dan ini tidak ada zero error, apalagi tidak ada lagi error maksudnya. Human error-nya kita sebagai petugas ukur, sebagai surveyor lisensi itu enggak. Ya wajar misalnya kesalahan sedikit, karena tapi masih masuk dalam toleransi yang jelas diminimalisir. Tidak ada kesalahan fatal. Apalagi terkait dengan misalkan penulisan 1 terlihat 7 atau kemudian penulisan 3 terlihat 8 gitu ya. Penulisan 4 terlihat 9 itu udah nggak ada lagi. Itu adalah hal yang gampangnya seperti itu. Nah, ada syarat SKP-nya, ada kompetensi kerja, ada lisensi. Jadi ada dalam survei kadastral ini uji kompetensinya ada teknis, kemudian yuridis dan administrasi. Nah, kemampuan dasarnya ada ilmu ukur tanah, pendaftaran tanah, praktik profesional etika profesi, pengolahan data, kerangka dasar pemetaan, nah, teman-teman bisa
biasanya tentang terkait dengan poligon dan itu, pembuatan GU dan pemilihan batas dan survei kadaster yang dilakukan oleh BPN. Sekarang ini bidang kadaster ada yuridis dan administrasi. Kalau teknis ini di bidang IG. Ada di BIG tadi. Kalau asosiasi profesi yang Pak Indra sampaikan tadi, ada ISI, Ikatan Surveyor Indonesia. Kalau yang BPN nanti ada MASKI. Nah, menciptakan surveyor yang kompeten seperti apa? Ada SKKNI-nya, ada, kemudian skemanya sudah dibentuk, persyaratannya. Kemudian Permen 720 ini tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang survei kadastral. Ada pengemasan unit kompetensi dan persyaratan uji kompetensi, dan terbaru Permen 9 2021 nih tentang surveyor berlisensi. Jenisnya seperti apa, kemudian kegiatan pembinaannya, pembinaan teknis surveyor berlisensi dan kantor jasa surveyor berlisensi. Ini isinya tentang Permen 9 ini. Ya. Surveyor berlisensi ada di sini, ada 7 pasal, kemudian KJSP-nya, lingkup pekerjaannya, wilayah kerja, kemudian identitas. Tadi, surveyor berlisensi wajib bergabung dalam KJSP dalam waktu 1 tahun sejak diundang-undangkan. Terkait dengan waktunya tadi ya sudah disampaikan ya. KJSKB mengubah menjadi KJSP dalam waktu 1 tahun diundang-undangkan. Nah, ini jenjangnya teman-teman. Asisten surveyor kadastral pertama. Teman-teman kalau SMK, lulusan SMK teman-teman masuk di asisten surveyor kadastral pertama sebagai pelaksana operasional dasar tahapan persiapan pengukuran kadastral. Tahap 2 ya. Ini bisa naik-naik, kalau sudah S1 bisa masuk di surveyor kadastral muda, kemudian media ini. Nih. Asisten surveyor kadastral pertama atau pratama, lulusan SMK Geomatika sudah masuk nih, langsung secara otomatis. Ya, tanpa harus pengalaman kerja di bidang survei. Ini buat teman-teman yang non geomatika atau teman-teman SM. Kalau kalian tanpa pengalaman sudah bisa masuk di kualifikasi asisten surveyor kadastral pertama. Nah, ini unit kompetensinya ada 4, yuridisnya 1, kemudian administrasi atau manajemennya 1. Ini kompetensi intinya. Jadi teman-teman SMK, lulusan SMK nanti harus punya kompetensi bisa mengidentifikasi batas bidang tanah. Batas mana harus bisa mengidentifikasi. Kemudian membuat rintisan jalur pengukuran dan pembebasan sudut pandang ke segala arah. Menentukan jalurnya, misal ada misal menggunakan toll station, poligon-poligonnya harus di mana titiknya, itu teman-teman harus paham betul menentukan jalurnya mau kemana. Kemudian melakukan pengaturan target ukur terestris. Kemudian menerapkan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan di lokasi kerja. Nah, ini 4 kompetensi intinya. Kalau pilihannya apa? Nah, ini bisa melakukan orientasi lokasi pengukuran, kemudian membuat benchmark atau BM atau hidropilar. Nah, ini BM teman-teman bisa kompetensi pilihan. Kemudian membaca peta. Ini sebenarnya ilmu dasar yang teman-teman dapat di SMK ini bisa membaca peta. Ini penetapan batas nih kalau gambar ukur lewati. Di gambar ukur ini teman-teman bisa menggambarkan bangunan, areal penyangga, sempadan badan air, jembatan sungai, pantai, dan jalan. Jadi di gambar ukur tidak hanya bidang saja, tapi bangunan-bangunannya juga digambarkan. Nanti misalkan mau rekonstruksi batas terhadap bangunan, ini juga bisa. Nah, ini geotagging nih teman-teman, koordinat lokasinya, tadi yang saya munculkan. Ada keterangannya, lat longnya,
Ya, apa waktunya kapan? Nah, memastikan unsur rekonstruksi batas diikatkan atau course. Tadi gambar ukur transformasi digital. Nah, ini kalau pemetaan di bawah tanah yang bisa menggunakan 3 dimensi. Nah, ini aplikasi survei tanahku, teman-teman. Membuat database, kemudian survei, untuk area kerja. Jadi di aplikasi teman-teman nanti sudah ada bidang-bidang yang peta kerjanya, bidang-bidang sebelah-sebelahnya. Nah, ini bidang ini diukur. Jadi tinggal ngambilnya, tapi ini menggunakan sudah langsung connect dengan GNSS-nya, dengan GPS-nya. Nah, ini langsung malah output-nya. Nah, ini delineasikan posisi alat di mana kita rekam, nanti output-nya langsung posisi gambar ukur. Kalau manual prosesnya masih sangat panjang nih, teman-teman. Sangat panjang dari komputer fisik, GU, cetak kartir, pengolah data, pemetaan, validasi, nah, dari yang pekerjaan kita. Nah, ada yuridis, yuridis, data, digitalisasi bekas, validasi, yuridis, kemudian baru PPT, baru SU. Tapi kalau sudah menggunakan aplikasi survei tanahku, ngambilnya tadi di HP, kan, pakai HP, kemudian dari situ nanti setelah selesai langsung bisa cetak GU, bisa punya GU, kemudian QC, di GU-nya secara digital tentunya, kemudian PPT bisa SU. Nah, tapi ini masih dikembangkan terus oleh BPN untuk menggunakan aplikasi survei tanah. Ini terkait yang sengketa. Nah, ini kalau ini tentang NIP nomor identifikasi bidang, ada penambahan Permen nomor 1 yang 2021 terkait dengan sertifikat elektronik ya. Ada penambahan di digit terakhir, itu merupakan kode bidang tanah, bisa di permukaan, di ruang atas tanah, di ruang bawah tanah, rumah susun, atau hak di atas hak bidang permukaan, hak di atas ruang ke atas tanah, dan hak di atas ruang bawah. Nah, ini sedikit, mohon maaf sampai 10 terkait dengan MASKI, Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia. Jadi MASKI ini wadah bagi pemimpin kantor jasa surveyor berlisensi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibentuk berdasarkan Munas MASKI pertama pada 2018. Jadi berawal dari keinginan para pemimpin kantor jasa. Ini kantor jasa surveyor berlisensi ini telah berdiri hampir di seluruh wilayah Indonesia. Jadi harus punya wadah, harus punya rumah juga gitu untuk bertukar informasi dan menjadi wadah diskusi teknis di lapangan. Dan menjaga profesionalisme dan kompetensi ahli survei kadaster di Indonesia dalam melaksanakan pendaftaran tanah, khususnya dalam rangka memastikan letak, dan luas atas bidang tanah, serta menjamin tata kelola yang baik terhadap pelayanan dan percepatan survei, pengukuran, dan perpetaan untuk pendaftaran tanah. Jadi perlu ada hubungan antar KJSP. Kita mengembangkan kemampuan dan kompetensi KJSP Indonesia, menegakkan kode etik profesi, dan menjadi mitra profesional bagi stakeholder untuk kepentingan nasional. Nah, ini profilnya ya teman-teman ya. Jadi sudah legal, MASKI, urusannya, datanya, tanggal SK-nya sudah ada, notaris. Rapat anggota, kemudian pengurusnya siapa saja, ketua umumnya Insinyur Rudi Ratrianto. Nah, fungsinya tadi sudah disampaikan juga sampai Indra, ada wadah berhimpun. Berhimpunnya surveyor kadaster, surveyor berlisensi, kemudian asisten surveyor berlisensi, dan KJSP.
yang membangun KJSP yang profesional, yang dilandasi standar kompetensi dan kode etik organisasi. Kemudian sebagai media pembinaan terhadap survei lisensi. Kemudian media koordinasi, biar saling berkomunikasi. Kemudian konsultasi, serta inisialisasi para anggota institusi pemerintahan atau swasta serta masyarakat yang berkepentingan. Kemudian mediator juga antara anggota dengan anggota maupun anggota dengan pihak ketiga sebagai pusat informasi keorganisasian kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral dan fasilitas advokasi terhadap anggota dalam menegakkan kebenaran, hak-hak anggota dan marwah serta martabat profesi kadastral ini selalu dilakukan pihak Maski kepada pemerintah ketika memang ada hal yang perlu dikomunikasikan, diadvokasi. Perannya dalam percepatan sertifikasi kompetensi, menentukan standar profesi, kemudian uji kompetensinya bersama LSP, kemudian rekomendasi untuk mendapatkan lisensi atau izin SK KJSP, memberikan rekomendasi gitu ya. Kemudian pembinaan, kemudian pelatihan dan magang, mengadakan seminar dan magang secara pelatihan untuk menyiapkan survei berlisensi yang akan melaksanakan uji kompetensi dan peningkatan jumlah kompetensi anggota. Ini ada aplikasinya, akan segera launching. Ada aplikasi Maski Survei. Isinya nanti ada permohonan layanan, kemudian verifikasi, kemudian bisa menghitung terkait dengan biaya dan jadwal pengukuran, pembayaran, banyak. Semoga ini nanti bisa dikembangkan, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini dokumentasinya teman-teman terkait dengan pengukuran di bidang kadastral, pengembangan transportation, ini lulusan daripada D1 STPN, kemudian dengan SKKNI-nya, jadi penyiapan unsur manpower-nya ada petugas ukur, kemudian ada SKP, ada SKKNI-nya, dan ada trainingnya. Nah, ini unsur metodenya ada partisipatif dengan masyarakat, kemudian dengan sosialisasi, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa bergerak sendiri. Nanti setelah lulus, teman-teman bisa daftar surveyor berlisensi. Ini bisa dibuka di daftar skp.atrbpn.go.id. Itu teman-teman, terima kasih. Selesai, mohon maaf ini 1 jam lebih presentasi. Semoga yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan dan pemahaman teman-teman terkait dengan bagaimana menjadi surveyor kadastral di era digital ini. Jadi kita tidak hanya diam di tempat, puas dengan apa yang kita miliki sekarang, bisa ngukur ya udah gitu aja, ini nggak bisa seperti itu. Kita harus mampu juga bersaing dengan perkembangan teknologi sesuai dengan revolusi industri ini, industri 4.0. Jadi kita terus berkompeten, itu teman-teman. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Nanti misalnya ada pertanyaan yang bisa saya bantu untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Herman Herfiantoko ST yang sudah memberikan materi yang luar biasa kepada kita semua. Sebelum mengakhiri acara pada pagi hari ini, para hadirin dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Alivia dari kelas 11 Teknik Geomatika. Pak, saya mau tanya, tadi kan ada slide yang nampilin menciptakan surveyor berlisensi yang kompeten. Nah, itu terus ada SKKNI bidang kadastral. Itu bisa dijelaskan lagi, Pak? Terima kasih. Iya. Baik. Ada lagi? Tidak ada. Atau langsung? Oh ya, langsung saya jawab ya berarti ya. Nah, ini minta penjelasan lagi terkait dengan bagaimana menciptakan surveyor berlisensi sesuai dengan SKKNI yang ada. Saya munculkan lagi ya teman-teman. Ini ada langsung saya buka ini permennya ya teman-teman ya. Permennya nomor 9 tahun 2021. Jadi teman-teman ketika menjadi surveyor berlisensi, kalau dulu sebelum SKKNI, jadi semua dari entah lulusan geomatika atau teman-teman dari lulusan D3, D1 STPN, D3 geomatika, dan juga S1 geodesi geomatika itu bisa langsung daftar gitu ya. Daftar asisten surveyor berlisensi dan juga surveyor berlisensi. Nah, tapi kalau sekarang itu harus ada standar kompetensinya, harus melampirkan. Itu. Nah, gimana cara menciptakan yang berkompeten itu? Jadi teman-teman harus punya kompetensi keahlian terlebih dahulu di sini. Gitu. Nah, ini sudah diatur dengan Permen nomor 7 tahun 2020. Kalau di sini ini ada kompetensi keahlian yang memang wajib teman-teman punyai, miliki. Jadi ada mengidentifikasi bidang tanah, ini masuk ke unit ini ya. 31, kemudian 342, 361, 1. Nah, ini cara jelasnya. Jadi, misal saya mulai di nih, yang 31 tadi mengidentifikasi batas bidang tanah. Ada deskripsi unitnya. Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi batas bidang tanah pada kegiatan pendaftaran tanah. Elemen-elemennya apa aja? Dia melakukan persiapan identifikasi batas bidang, kriterianya seperti apa. Jadi ada dokumen pendaftaran hak atas tanah disiapkan sesuai dengan ketentuan. Itu kemudian ada surat pemberitahuan penunjukan batas bidang tanah dibuat dengan ketentuan. Kemudian menentukan batas bidang tanah itu kriterianya tanda batas bidang tanah diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. Teman-teman harus bisa mengidentifikasinya. Kemudian diverifikasi kepada pihak yang berkepentingan siapa. Nanti ada pemohonnya, kemudian ada tetangga batas daripada bidang tanah itu, kemudian juga ada lagi pihak yang berwenang, misalnya ada Pokmasnya atau Pak RT atau Pak Dukuh yang hadir di situ. Kemudian tanda-tanda batasnya ditentukan sesuai dengan ketentuan. Jadi kita tidak hanya di sini saja Pak, nggak bisa kita menentukan sesuai itu. Jadi sesuai ketentuannya kita tentukan dari pemohon dan juga tetangga atas sudah menyepakati, oh ini patoknya sudah terpasang di sini, oh, baik Pak, kita tentukan di sini sesuai dengan kesepakatan, kita tentukan itu ditentukan di situ, kemudian kita pasang di situ, entah kita mau pakai pita ukur, kita ukur sampai di patok itu, kemudian pakai GNSS, kita pasang sticknya di situ. Nah, ini ada batasan variabel. Jadi
konteks variabel. Unit konteks ini berlaku untuk menyiapkan kepastian batas kepemilikan tanah. Tujuannya untuk menentukan tanda-tanda batas bidang tanah. Kemudian, kegiatan pada konteks ini terdiri atas persiapan dan penentuan. Surat pemberitahuan penunjukan batas bidang tanah adalah surat tertulis yang ditujukan kepada pemohon untuk menentukan batas dan menghadirkan para pihak yang berkepentingan dan penetapan batas bidang yang berisi waktu. Peralatannya apa aja, ada perlengkapannya, dokumennya, tanda batasnya, alas haknya juga harus dibawa, tulis peraturannya diperlukan, peraturannya ada. Normanya juga sudah ada, standarnya, panduan penerapan juga ada. Persyaratan kompetensi ada, kemudian pengetahuannya, keterampilan yang harus teman-teman miliki terkait dengan pengetahuan. Standarisasi tanda batas bidang tanah. Nah, standarnya seperti apa? Misal patok beton, harus beton. Kemudian misal patok besi, harus pokoknya batok yang batasnya itu harus permanen. Misal ada tembok itu bisa sebagai batasnya, misal itu permanen dan disepakati dan tidak dapat bergeser dengan mudah gitu. Itu. Kemudian asas kontradiktor delimitasi. Nah, ini asas dengan tetangga berbatasan. Itu jadi dengan tetangga misal ada patok dengan tangga berbatasan, itu sudutnya patok, ya patoknya tidak boleh banyak. Misal dengan ternyata di situ adalah batas dengan bidang pemohonnya, kemudian ada dua tetangga, artinya kan menjadi ujung batas dari 3 bidang tanah. Itu patoknya cukup 1 saja. Gitu loh. Jadi tidak tiga patok terpasang di situ, nanti malah itu menimbulkan kegaduhan di sana itu. Karena yang satu diukur dengan patok yang satu. Jadi ada gap di sana. Nah, gapnya itu nanti punya siapa? Itulah nanti malah timbul masalah di sana. Makanya ketika ada satu sudut batas bidang tanah yang dimiliki oleh lebih dari 1 orang, 2 orang, atau 3 orang, atau lebih, nah itu cukup 1 patok saja yang terpasang. Dan tetangga-tangga berbatasan itu juga harus sudah menyetujui di sana. Kemudian pengetahuan tentang pendaftaran tanah. Nah, nanti pendaftaran tanah misalnya terkait dengan pengukurannya nanti seperti apa, terkait dengan berkasnya seperti apa. Nah, keterampilannya mengidentifikasi pemilik bidang yang berbatasan. Jadi tidak hanya fokus pada pemilik tanahnya, tapi juga harus minta pertimbangan juga dengan pemilik perbatasan. Dan melakukan komunikasi yang efektif ya teman-teman. Jadi kita sebagai petugas ukur itu tidak apa ya, nggak hanya, apalagi di lapangan nggak malu-malu, kemudian nggak grogi, apalagi malah kita yang ketakutan sendiri, itu nggak boleh. Itu menurunkan wibawa kita sebagai petugas ukur. Jadi kita sebagai petugas ukur itu ya harus benar-benar melaksanakan tugas. Jadi kita tidak boleh ngikut kemauan dari pemohon atau tetangga berbatasan. Kita nggak bisa disuap. Jadi kita harus benar-benar fokus pada tugas kita, kemudian PD saja. Jadi kalau bisa malah munculkan pribadi yang berwibawa sebagai petugas ukur. Jadi nggak bisa dibawa ke sana ke sini. Nah, sikapnya jadi teliti, cermat, kritis, terampil, komunikasi efektif, dan tanggung jawab. Nah, banyak sebenarnya teman-teman ini sudah jelas tertera di dalam Permen ATR BPN nomor 7 tahun 2020. Itu salah satu penjelasan kriteria dari itu masih yang tentang mengidentifikasi batas bidang tanah. Misalkan masih ada membuat rintisan jalur seperti apa, pengaturan target ukur seperti apa, melakukan keselamatan kerja seperti apa, orientasi lapangan seperti apa, benchmark seperti apa, belum lagi nanti terkait dengan yang pengukuran seperti apa. Jadi nanti kalau mau lebih jelasnya teman-teman bisa buka di Permen nomor 7 tahun 2020. Nanti teman-teman bisa ini
terkait dengan penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang survei kadastral. Itu teman-teman salah satu ya, nanti kalau jelaskan banyak halaman nanti bisa download saja Permen nomor 7 tahun 2021. Begitu bisa dipahami ya terkait dengan penjelasannya menciptakan surveyor berlisensi yang berkompeten itu seperti apa. Jadi sangat banyak teman-teman yang dijabarkan, nanti teman-teman download saja di permennya. Bisa dipahami, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Jonathan Rebel Wibowo, kelas 11 Geomatika. Saya ingin bertanya, pentingnya surveyor berlisensi itu apa, Pak? Terima kasih. Baik, langsung ya. Revo ya, ini ya, Jonathan Revo ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Langsung saya jawab. Apa sih pentingnya surveyor berlisensi? Baik. Kembali lagi di sini, jadi surveyor berlisensi, kalau kita lihat dari pengertiannya itu adalah tenaga ahli dan atau tenaga terampil yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria. Yang namanya lisensi gitu ya, berarti kan kita sudah punya pengakuan hukum terkait dengan profesi kita. Kita kalau menghadapi seseorang atau mempercayakan kepada seseorang terkait dengan suatu hal atau pekerjaan, tentu apabila yang kita percaya itu sudah punya lisensi, punya sertifikat kompetensi, itu kita akan semakin yakin dan percaya dengan orang tersebut. Tentu itu. Nah, apalagi ketika kita mau bekerja, kita juga harus punya kompetensial, sertifikat kompetensi, punya landasan, punya pengakuan. Jadi kita tidak hanya seperti masyarakat biasa. Kita bekerja sebagai surveyor, ya kita tidak hanya surveyor saja, karena setiap pekerjaan, setiap perusahaan, entah bergerak di bidang apa, itu pasti membutuhkan yang namanya lisensi. Secara simpelnya, gampangnya saja, misal kita ingin melamar pekerjaan, tentu yang sudah berlisensi itu menjadi prioritas. Apalagi kalau ini di bidang itu. Nah, makanya surveyor berlisensi ini diatur juga nih teman-teman dalam Permen nomor 16 tahun 2021. Tentang perubahannya, kemudian ada Permen 9 tahun 2021 tentang surveyor berlisensi. Ini sudah ada aturan. Pendaftaran tanah, surveyor berlisensi, keahlian dan keterampilan di bidang survei dan pemetaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Nah, ini surveyor berlisensi itu
terdiri siapa saja, surveyor kadastral, kemudian asistennya, ujian lisensi, syaratnya seperti apa. Kemudian di sini juga nanti ada terkait dengan kewajiban dan hak daripada surveyor berlisensi. Ada tugas-tugasnya gitu ya teman-teman. Ada KJSB, lingkup pekerjaan, pekerjaannya seperti apa. Surveyor berlisensi dapat melaksanakan pekerjaan survei dan pemetaan yang dilaksanakan secara swakelola oleh kementerian, kantor wilayah, atau kantor pertanahan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa. Jadi sebenarnya misal ya, tanpa lisensi pun teman-teman bisa bergerak di bidang survei pemetaan. Tapi kalau untuk masuk di dunia yang memang di dunia survei yang memang legal resmi dengan paket pekerjaan yang itu sifatnya resmi dari pemerintahan, atau bahkan sekarang perusahaan-perusahaan pun kualifikasi daripada calon surveyornya memang harus mensyaratkan bahwa surveyornya harus sudah memiliki sertifikat kompetensi. Dan ini tidak hanya di bidang kadastral saja, di bidang konstruksi, di bidang pertambangan, dan juga sudah harus punya sertifikat kompetensi itu, atau kalau di kadastral ini surveyor berlisensi. Itu ya teman-teman, jadi betapa pentingnya menjadi surveyor berlisensi, tidak hanya surveyor saja. Jadi kalau istilah surveyor berlisensi itu istilah di bidang pertanahan. Jadi ya bidang kadastral ya. Itu namanya surveyor berlisensi. Kalau dulu surveyor kadastral berlisensi. Sekarang berubah menjadi surveyor berlisensi. Itu Revo bisa ditangkap. Bisa Pak, makasih. Oke, kalau mau lebih jelasnya nanti buka di Permen nomor 9 tahun 2021 tentang surveyor berlisensi. Nanti ada yang baru juga tentang perubahannya di Permen nomor 16 tahun 2021. Bisa teman-teman lihat. Itu ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, sebelumnya saya mau bertanya tentang pada era digital tadi ada namanya teknologi machine learning dan AI. Nah, teknologi tersebut teknologi yang seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada sebenarnya pertanyaan yang umum ya di era digital. Jadi kalau sini nanti saya kaitkan dengan di bidang kadastral gitu ya teman-teman. Jadi kalau machine learning atau AI atau kecerdasan buatan gitu ya teman-teman. Jadi yang namanya di industri 4.0 ini sekarang kita sudah bergelut di mana semua serba mudah gitu, semua serba teknologi, semua menggunakan jaringan. Jadi kita tidak hanya kalau dulu komputer saja. Sekarang sudah semuanya dikendalikan dengan sistem kecerdasan buatan, terkait dengan komputerisasi kegiatan pertanahan, ya.
komputerisasi kegiatan pertanahan yang selalu diupdate, kemudian terkait dengan penyiapan tenaga kerja, penyiapan peta kerja, teman-teman bisa mengakses langsung di KKP, komputerisasi kegiatan pertanahan seperti itu, atau teman-teman juga ketika ingin melihat peta bidang teman-teman langsung bisa mengakses di webnya ATR BPN itu secara bebas, secara free tanpa masukkan akun, teman-teman sudah bisa. Gitu. Jadi semuanya dipermudah, sistemnya yang ada di pemerintahan semua sudah dibuat sedemikian rupa dengan teknologi yang ada. Bahkan tadi ketika penunjukan batas pun kalau sekarang sudah sangat dipermudah ketika tidak bisa di lokasi, bisa menggunakan video call, audio atau media yang lain, kemudian sudah direkam secara elektronik. Bahkan sekarang tanda tangan pun bisa dilakukan secara elektronik. Itu adalah salah satu daripada pemanfaatan daripada machine learning dan AI ini. Jadi di aplikasi survei tanahku ya teman-teman ya, di aplikasi survei tanahku yang sedang dikembangkan semua sudah terintegrasi gitu. Jadi kalau kita lihat bagaimana mungkin jadi GPS yang kita kerjakan sekarang ini sudah langsung connect dengan apa yang sudah data BPN tampilkan. Ini contohnya, misal dengan bidang-bidang tanah yang sudah terpetakan, ketika kita ukur langsung berhubungan. Jadi bidang yang kita ukur nanti langsung bisa dioverlaykan dengan Citra, dengan peta pendaftaran yang ada. Jadi hanya saja kita connect dengan GPS yang ada. Jadi harus real time sedemikian rupa dengan cepatnya tanpa kita melakukan proses pengolahan data di studio, dan output daripada gambar ukurnya ini pun kita sudah tidak gambar secara manual kalau menggunakan survei tanahku ini. Jadi nanti kita tinggal cetak aja, setelah ngukur kita masukkan pengumpulan datanya langsung di sini, pemiliknya kita input langsung siapa, kemudian bisa upload misalnya SPPT-nya perpajakan, alasannya seperti apa, kemudian di sana juga bisa langsung tanda tangan, bahkan pemilik perbatasan pun juga bisa langsung tanda tangan, bisa langsung ke-record semuanya, langsung di print. Di print nanti ada QR code-nya, jadi salinan GU-nya nanti bisa di-scan. Nah, itu pemanfaatan daripada era digital di bidang kadastral di Indonesia ini. Nah, ini aplikasinya survei tanahku yang sudah dikembangkan oleh BPN. Itu teman-teman. Jadi saya sinkronkan ya dengan apa yang ada di dunia kadastral ini terkait dengan machine learning atau AI atau kecerdasan buatan. Jadi pemetaannya bisa jarak jauh gitu ya, tanpa harus datang di lokasi, semuanya bisa dilakukan pemetaan. Itu teman-teman terkait dengan era digital gitu ya, terkait dengan pemanfaatan daripada kecerdasan buatan yang semuanya sekarang memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi ke depan mungkin kita tidak lagi menemui dari berkas-berkas analog ya, ke lapangan bawa berkas yang banyak, bawa peralatan yang berat, dan mungkin ke depan semuanya sudah bisa kita akses hanya dengan menggunakan gawai kita, menggunakan handphone mungkin gitu ya, langsung terkonek dengan sistem yang ada di kementerian seperti itu. Gitu teman-teman. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Sekian. Ya. Terima kasih untuk para hadirin yang sudah mengajukan pertanyaan. Memasuki penghujung acara, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Herman Herfiantoko ST yang sudah memberikan materi yang luar biasa.
Terima kasih juga kepada para hadirin yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Apabila terdapat salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan, kepada para hadirin saya meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.